Jadi di sini kami mendapatkan tugas dari kampus untuk melakukan pengkajian kepada ibu dan bapak gitu. Jadi kami mendapatkan tugas di mana tugas yang saat ini sedang kami lakukan itu sedang berada di stase keperawatan gerontik. Jadi kami diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengkajian dan implementasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Rizky Haryani. Bersama rekan-rekan saya ada Mbak Yati Wulandari, kemudian ada Mbak Erika, kemudian ada Mbak Filza, ada Mas Fikri, serta yang memegang kamera ada Mbak Siti Sofiani. Jadi insya Allah selama beberapa hari ke depan kami akan mendatangi ibu, mohon izinnya untuk melakukan praktek keperawatan atau implementasi keperawatan kepada ibu. Sebelumnya sudah setuju ibu kemarin untuk dilakukan implementasi. Terima kasih banyak karena ibu sudah bersedia menjadi pasien kami, ibaratnya klien kami seperti itu. Jadi sekarang teman-teman kami ingin sedikit bertanya-tanya kepada ibu. Kami minta kesediaan waktunya pada malam hari ini, ibu. Mungkin dari teman-teman sudah bisa dimulai, silakan untuk pengkajiannya. Mau dari siapa dulu? Ya, dari Mbak Yati, silakan Mbak Yati. Ibu, sebelumnya maaf karena kami malam-malam mengganggu ibu sesuai kontrak waktu kita kemarin ya Bu, bahwa hari ini pada hari Rabu malam kita melakukan pengkajian ya Bu. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang kesehatan ibu. Kata ibu bersedia Bu? Waktunya itu sekitar 20 menit ke depan untuk pengkajiannya. Jadi sebelumnya nama ibu dengan ibu siapa? Ibu Cumila ya? Cumila. Iya. Cumila. Mohon maaf Bu, untuk pendidikan terakhirnya SD itu aja. SD cuma untuk kelas alamatnya 2 Awalnya sini belajar jadi PT1 Patrono Bantul di Jakarta. sampai untuk biasanya kalau pernah menjadi siapa Bu? Untuk wali anaknya atau siapa Bu? Yang- Biasanya Tanggung jawab Mas. anaknya kayak kalau ada sesuatu entah periksa ke Oh rumah iya sakit, anaknya itu, ya. Iya itu anaknya. atas nama siapa nih Bu? anak saya Iya. Jadi- Jumiati. Berarti hubungan dengan itu anak nih. Iya. Iya, anak kandung Alamatnya sama nggih Bu? Sama. sama Bradu. Pernah kayak dirawat home care sama pas perawat gini nggak Bu? Belum. Kayak mahasiswa ini. Berarti belum pernah dirawat ya Bu ya? Belum. Mohon maaf Bu, ini saya akan menanyakan tentang silsilah keluarga nih Bu untuk mengetahui. Dari bapaknya dulu nih ya. Bapak itu berapa bersaudara ya? Saya 7. 7 ya. Iya. Untuk anak pertamanya itu Itu cewek. cewek. Anak keduanya Dia cewek. cewek. Ketiganya Dia Pak? cewek. Terus saya Terus bapak laki-laki terus laki-laki lagi. laki-laki Terus cewek. cewek. Itu udah berapa itu? Baru 6 Pak. Baru 6 yang Nah, Yang terakhir yang terakhir cewek. yang terakhir itu anak laki. Cowok. Iya. Untuk ibu saudaranya berapa ibu? Weh. itu saudara yang kandungnya? meninggal ibu itu 8 Delapan, ya? cewek. Yang pertama Bu Yang pertama itu ya juga cewek. cewek. Yang kedua Bu Saya tempatnya bukan di sini, jadi kurang Di luar tahu. Jawa itu. Di di Sumatera, Lampung. Jadi kan dulu kan 8 itu yang cowok 1. yang cowok itu saudara keberapa? Nomor berapa? Ya kira-kira
Saya. Kurang ngerti kayak gini. Suatra ya. Dari suara jadi ya kurang tahu. Kalau ibu Sekarang gini aja. Yang Yang kira-kira yang ada di sini aja. Kalau itu anu ya. jauh. Saya dulu enggak kenal saya. Ya. Kalau ibu nomor berapa Bu? saya itu kan kayak yang tunggal bapak itu nomor 2. Jadi itu nomor 2 ya. Ya, yang pertama itu cowok. Untuk anak bapak sama ibu berapa? Bapak saya Anak warna Satu. satu. mbaknya ya. Mm-mm. Iya. Kan kemarin pada saat kita nanya-nanya itu kan ibu mengalami nyeri di bagian kakinya ya. Untuk saat ini masih terasa nyeri nggak kalau melakukan aktivitas yang berat kayak gitu? Masih nyeri ya Bu? Untuk kesehatan saat ini apakah ada penyakit yang diderita atau nggak ada? Saya ini awakmu sehat penak apa ora? Saya ada Sekarang itu ya kondisinya itu ya sehat. berarti nggak Ya ada tiba-tiba itu ya Saiki wis kandak iki awakmu iki piye ngono wae. ya. pernah sakit kayak asma Rasa atau enak. Semuanya juga ada itu. oh ada asma. Mm-mm. Riwayat kesehatan yang dahulu ada nggak Bu? Kayak penyakit yang dahulu Ya Cuma itu ya. ada riwayat kesehatan seperti ibunya ibu itu mempunyai kayak penyakit asma atau Ya. enggak? Entah Mbokmu dari pusing. ibu atau dari bapak? Ya dari bapak sing mbok di penyakit kuwi apa ora? ya nggak tahu saya. tahu ya. Nggak tahu ya. Karena sudah meninggal. Bapak saya kan. atau ibu Masa saya, kecil sudah meninggal. bapak saya nggak tahu. Jadi nggak jadi satu sama orang tua saya itu jadi kurang tahu Nggak apa-apa Bu. bahasa saya. Ini mohon maaf ya Bu, soalnya ini saya akan menanyakan tentang pekerjaan dan ekonomi. Apakah Ibu bersedia untuk saya tanyakan? Kalau memang nggak mau dijawab nggak apa-apa. Ya, Sedia. Bersedia kan? Tanya ekonomi hidup. Ini kayak tentang pekerjaan. Pekerjaan ya Pekerjaannya Iya. sekarang apa? saya tiap hari kan kerja. Ya ya. kerja ya. di rumah. Ya. Jadi sebelumnya apakah ada pekerjaan lain Bu, selain Nggak ada. Nggak Tidak ada. ada ya. Mohon maaf Ibu, untuk jumlah kamar di rumah ini berapa? Gimana nih? Tiga. Biasanya kalau ibu itu sering ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan periksa gitu nggak? Mangga itu. Nggak Saya pernah yang- periksa. Oh, yang bapaknya. sering Iya. bapak. Ya kan itu obat rutin itu loh. Setiap bulan itu. Berarti ibunya jarang periksa ke Jarang periksa. jarang Nanti periksa. kalau tiba-tiba sakitnya agak anu saya Nanti bawa ke kalau dokter itu tahu aja. itu Iya. bawa ke dokter. Dokter yang praktek-praktek itu loh. dalam 1 bulan atau minggu-minggu ini pernah periksa kesehatan nggak? Enggak itu. Enggak. Nggak pernah. Enggak kan. Berarti terakhir periksa kesehatan kapan? Sudah lama itu. Akhir Sudah lama 3 itu. bulan periksa atau nggak? itu. Ya, ada ini. Sudah lama itu. Sudah lama. Itu kan saya enggak nanti itu Pak Dokter Ragudi itu praktek di rumah. Nanti kalau ke rumah sakit itu Pak Jalan Barat Pak Hadi itu juga pernah. Di sana rumah sakit. Kalau di barat itu cuma di rumah praktek ini. Untuk kalau itu kayak sholatnya itu sering di rumah atau sering ke masjid? Di rumah. Di rumah. Ibu sering ngikutin ke kegiatan
pengajian terus yasinan kayak gitu enggak? Enggak, Jadi Pak. pengajian Saya itu rasanya Berarti yang Iya. ikut saya bapaknya. kapan Untuk di sini kan ada pola kehidupan sehari atau kayak seperti mandi, berpakaian itu ibunya mandiri atau dibantu pada saat mandi? ya sendiri itu ya. Sendiri ya. Berarti untuk semua kegiatannya itu masih mandiri ya, Iya, iya, kayak iya. katolik juga mandiri ya. Iya. Ibu kalau pengen pipis itu bisa makan nggak Bu? ya Atau langsung kayak apa? Ya langsung ke toilet Langsung itu ke aja ya, toilet. ya. Nanti kalau enggak malah sakit. Iya sih Pak. Iya dong? Iya. Sakit nih. Baik Pak, untuk saya nanya-nanyanya sudah selesai, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya lagi nih Pak. masih anu lagi Iya. Gantian Bu. Kami kirim. Iya. Nah, sebenarnya tadi sudah kenalan, saya Erika. Nah, Bu di sini sebelum saya ingin bertanya-tanya, saya mau cek tekanan darah ibu dulu deh. Ini dulu, Bu. Biasanya tekanan darahnya berapa? Ya enggak tahu, enggak pernah cek ini. Kemarin normal kemarin itu. normal itu Berapa, Pak? Iya, enggak, itu tadi 120 atau gimana? 120. 20 120 Biasanya sering normal atau tinggi? sedang tinggi itu. Ya Bu. kadang tinggi Karena usia sudah kan sudah biasa ya, Mbak. Dua puluh per 80 ya. 20 per 80. jadi enggak 120 per 80 enggak Bu? Iya. Nah untuk saat ini apakah ibu pernah rasa, kan ibu ada riwayat asma. Nah untuk saat ini sekarang ibu pernah rasa keluhan sesak nafas atau enggak sekarang? Enggak, itu sehat juga ya. Sekarang. Yang enggak ada keluhan. Nah tidak ada keluhan ya. Iya. Nah terus di sini saya ingin bertanya mengenai nutrisi atau makanan yang sering ibu konsumsi setiap hari. Kalau biasanya makan apa Bu? Makanya ya yang anu ya Makan nasi sama sayur itu nasi sama sayur. buah-buahan gitu. Sayur buah-buahan juga Pak? Iya, walaupun sedikit tapi pasti ya. Terus biasanya kalau makan sehari berapa kali? Ya, ya 3 kali Tiga gitu. kali. Iya, 3 kali. Terus biasanya porsinya itu nasi sepiring itu habis enggak Bu? Kalau misalnya sekali makan Ya habis. habis. Tapi yang soalnya anu dikira-kira ya kira-kira ya habis gitu. Ya. Nah terus kalau misalnya minum, ibu sering minum air putih, teh atau apa? ya sering Ya, Minumnya ya apa? itu ya tiap hari ya anu teh gitu. teh atau Kalau pagi teh itu air kan putih itu air teh nih kalau saya yang manis kalau pagi itu loh. Untuk bulan pembekalan puasa teh itu, anu. sore itu Nanti teh teh Oke. manis sore sama pagi kalau siang air putih.
Kalau dan mis- air Oke, putih. katakan gue ramong. kalau misalnya air putih, Ya, ibu sering Ya, sering ya. banyak nggak bu? ya biasa. Nah, terus di sini mohon maaf ya Bu, mungkin ini pertanyaannya agak lebih sensitif. Nah, di sini saya ingin menanyakan kebiasaan Ibu untuk buang air besar itu sehari berapa kali? Kira-kira sehari itu ada buang air besar nggak Bu? Hari Ping piro ning pola? ya. Hari ini ada buang air besar nggak Bu? Hari ini ada buang air besar nggak? Iya. Iya. Terus kalau untuk pipisnya sehari berapa kali? Sabar itu ya nggak pasti. Kadang berapa? 2, 3, Ya, kayak Jadi apa ya, ya, apa? lu apa, Pak? 4, 5. Iya. 4, 5 kali ya Bu. Nah, di sini saya mau menanyakan mengenai tentang aktivitas. Nah, aktivitas yang sering Ibu lakukan sehari-hari itu ngapain? Ibu setiap hari itu ngapain? Ya kerja itu Kerja. sama saya. Kerja. Iya. Terus Ibu pernah melakukan kegiatan kayak olahraga seperti jalan-jalan pagi atau jalan sore? Pernah nggak? Pernah sepeda. Oh, sepeda. Sepeda itu. Oh, naik sepeda. Nek jalan-jalan nggak pernah. Sepeda saya. Setiap kapan itu Bu? Oh, Seminggu. enggak. Siap Paling minggu enggak aja. itu ya Minggu sekali ya. Seminggu sekali. Iya. Setiap hari apa biasanya Pak? Minggu. minggu atau 2 minggu kali. Oh, iya. Nah, terus kalau untuk pola istirahat atau tidur, biasanya Ibu kalau tidur malam dari jam berapa? 10. Jam 10? Iya. Jam 10 udah tidur ya Pak? Lama apa? Terus biasanya bangunnya Bangunnya jam Bangunnya 5. jam 5. jam 5. Iya. Terus setengah 5. Kalau tidur siang, Ibu biasa sering tidur siang? Ya, istirahat itu Biasanya berapa kira-kira lama? hampir 1 jam, 1 jam. ya kurang 45 gitu. Nah, terus ini mengenai lebih ke sensitif lagi Bu, ini mengenai Ibu masih menstruasi nggak Bu? Udah enggak? Udah Enggak. Terus mandinya berapa kali sehari? Mandinya 2 kali. 2 kali biasa, 2 kali. pagi sama sore. Nggak keras. Ngomongnya. Terus untuk rekreasi, nah biasanya kalau di waktu yang biasanya di waktu yang senggang itu Ibu melakukan rekreasi apa, kayak nonton TV atau jalan-jalan ke taman atau kemana gitu? Pernah nggak? Ya pernah jalan-jalan aja, enggak pernah Ya, jauh-jauh bapak enggak. itu Saya nggak pernah itu naik itu rekreasi itu dulu. Sekarang enggak, Kalau Ibu, itu enggak. tapi sering nonton TV nggak? Ya sering ya. biasa. Nah, di sini saya ingin bertanya sama Ibu, apakah saat ini Ibu menyadari kalau Ibu itu punya sakit asma? Ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai sakit asma? Ya. Harapannya ya mudah-mudahan Enggak tahu. enggak kambuh penyakitnya gitu aja. Ya, sih. Sehat itu yang diminta, sehat itu aja. Amin. Alhamdulillah enggak. Udah lama enggak. Nah, terus di sini ketika Ibu sakit, biasanya Ibu merasa, misalnya ketika Ibu pada saat sesak itu atau pada saat penyakit asmanya kambuh, Ibu merasa malu tidak sama sekeliling Ibu? Iya. Atau cuman biasa aja karena Biasa aja, enggak malu, cuma keluarga yang tahu. Tetangga enggak tahu kok. um, Keluar. tapi
Tapi ibu nggak merasa malu kan? Oh, enggak. Nah terus kalau bagi ibu itu ibu sosok ibu atau istri atau gimana? Gimana itu? Perannya ibu Iya. di keluarga ini kayak mana? Ya, ya baik gitu aja. Nggak ada permasalahan apa-apa gitu. Oh, iya. Ya. Permisi ya Bu, ini tak cek untuk suara jantung sama parunya. Iya, jantung. Titit. Itu ini. Lucu. Iya. Iya Bu. Pak dengerin dulu sambil tarik nafas. Tarik nafas dulu enggak? Tarik nafas dulu. Hembuskan. Tarik. Tarik nafas. Nah. Tarik lagi. Tarik. Dot. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oh udah. Ini suara jantungnya. Hah? Ini enggak. Tinggalan pertanyaan mengenai beberapa bulan ini apakah ibu pernah mengalami jatuh gitu enggak Bu? Enggak. Enggak. Gaya berjalannya normal ya Bu. Baiklah Bu, ini saya sudah selesai untuk menanyakan giliran saya. Nah nanti dilanjutkan oleh teman saya Fikri Habibi untuk penggajiannya. Iya Bu. Misi Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Pak, Iya. dengan Bapak Walijan Iya. sama Bu Similah. Iya. Nah di sini saya ingin bertanya Bu, buat apa nanti data tentang kesehatan Ibu. Nah ini tentang kesehatan fisiknya Bu. Nah untuk bagian kepala itu ada benjolan atau ada luka Bu untuk saat ini? Enggak ada itu. Nggak ada. Oh iya. Yang saya yang jawab aja. Oh iya. Sama. Iya. Kalau misalkan di bagian mata Ibu ada gangguan apa tidak? Misalkan udah kadang kabur apa gimana? Kita enggak. Enggak. Mas saya itu pas tuh pakai kacamata lu kerja. Oh Saya iya. mas juga. Iya. Karena kan faktor usaha ya yang min saya plus saya. Plus kalau bapaknya plus. Plusnya plus berapa Pak? Kalau Enggak bapak? tahu enggak. Saya pernah saya cek kayak gitu dokter enggak ya. Iya. Untuk masalah pendengaran masih ini, Masih, Pak? iya, Masih, iya. Pak, ya? Sama ibunya juga. Nah ibunya kurang itu benernya. Oh itu yang bagian sebelah kiri atau sebelah kanan Pak? Gua enggak tahu itu saya. Oh, tapi kadang-kadang masih kedengeran kalau misalkan. Kalau dengar dengar tenang ya. Oh iya. Untuk bagian hidung saat ini ibu pilek atau bagian Enggak. enggak? Enggak. Saya sering pilek saya biarkan saja, Oh, tapi nanti sembuh gitu. sembuh. Oh, Ya untuk tidur sembuh gitu. iya. Untuk bagian mata saya mau permisi Pak ya, mau lihat bagian misi Bu. Ini pasti. Satu sih Bu ya. Ya. Nah, ini mungkin Ibu ada keluhan sakit-sakit ini Bu, apa kayak sendi-sendi gitu kalau habis kerja berat, kalau Bapak gitu. Kadang-kadang itu kecapean itu kakinya kalau untuk jalan itu agak kurang enak itu. No, cuma nanti pas tidur itu biasanya hilang gitu. Tidur hilang. Iya. Cuma kecapean kerja itu. Itu munculnya waktu kapan Pak? Ya. Ada ngilu sakit gitu bagian. Itu kadang-kadang kok enggak tiap hari itu enggak itu. Nggak tiap hari. Enggak. Biasanya di bagian lutut apa pundak? Di Kakinya aja. Iya. Bagian pundak jarang. Itu kayak enggak. Ya. Kalau misalkan ini kan ini kanan kiri itu kalau kecapean itu intensitasnya itu lama Mbak. Kalau misalkan nyerinya gitu di lutut.
itu biasanya kalau tidur itu terus enak ya. Kemarin kan capek saya bilang tidur aja, saya bilang itu. Iya. Ini kan tadi ibu bapak habis kerja ya. Iya. Nah kalau misalkan kayak malam-malam gini nyerinya masih kerasa pak? Enggak. Enggak. Belum kerasa. Enggak. Nek saya enggak nyeri saya. Alhamdulillah sehat tuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Ya ini kan buat memastikan ya pak. Ini Iya. saya minta bantuan teman saya yang cewek nanti buat ngukur kekuatan otot ibu. Gak apa-apa pak ya. Kayak Pak Putri bisa minta tolong. Ya ada ini. Permisi Mbak. Arnendi. Ibu, Permisi, ini ya. saya minta maaf. Ibu kayak bisa di stiker saja karena dingin. Iya di sini bu. Di sini saja Bu. Enggak apa-apa. Karena nanti kami minta ibu untuk baring terus Gini. untuk baring terus kami ukur kekuatan otot di kakinya ya. Minta ibu di karpet saja karena di lantai dingin. Hanya Sudah malam, Ya gini bisa. sekarang bagian apa sih pemeriksaan otot kaki atau tangan? Bagian kaki dulu. Iya. Ibu kalau saya minta baring boleh? Ya. Ya, minta ibu untuk baring sebentar ya. Garing. Kakinya mau madep sini kepalanya saya atau prepare Bu? Palingnya Anu tuh. Kakinya di sini atau? tiduran. Tiduran. Nanti diperiksa mbaknya. Kakinya saya tekuk ya. Iya. Di tekuk itu. Itu nahan dari sebelah mana? Tolong. Iya. Kamu pegang. Pernah nyeri sini. Iya. Kamu nahan dari mana? Nggak, nanti mbaknya aja, nanti ibunya kayak satu kaki, mbaknya nahan gini. Nanti ibu dorong bu ya, maksudnya kakinya ke mbaknya. Nanti untuk dorong ukur kekuatan ototnya ibu itu. Ini saya tahan, ibu dorong nanti. Bisa aku tak ngarake. Kuat nggak? Iki dienake dulu. Iya. Dorong Ini di kakinya dilurusin bu. Dilurusin ini Nah, dulu. dilurusin. Nah, nyeri bu, ada Sakit nggak? Ya rada sih. di sakit, bagian Nyeri sedikit. Sebelah kaki Yang sebelah kiri. sebelah kiri bu ya. Oke. Oh iya. Yang kanan sakit mboten Bu? Enggak apa-apa nak. Enggak apa-apa. Oh iya. Tapi sebelah kiri bu ya nyerinya. Dah. Sekarang tangan dulu. Tangan bisa. Nggak apa-apa. Tangan bisa. Ya ampun Bu, terima kasih. Saya bantu ya. Maaf nih Bu. Ya apa-apa. Habis gitu. Berarti nyerinya itu di kaki kiri bu ya tadi ya. Ya. Tapi kalau jalan tuh kalau misalkan jalan jauh, Jalan. Kalau kecapean, Iya. agak ya melaku Anu. Kayak- Ngilu nggak, seperti apa itu? sakit gitu aja. Sakit ya. Sakit. oh iya. Iya. Kalau kecapean Kanan itu loh. sama kiri itu beda. Beda. Anu Nggak sama, kakinya. ya. Iya. Beda apa itu? sakitnya. Ini sakit. Itu udah berapa lama bu kalau misalkan Ada. belakang itu sering nyeri? Udah lama itu. Udah lama. Sejak masih kecil kok. Oh iya. Iya. Tapi sakitnya emang gitu bu ya, kalau misalkan kecapean baru sakit, tapi Iya. kalau misalkan nggak kecapean biasa. Ada Bisa, ya. kecapean Bisa. itu yang Oh. nyeri. Iya iya. Iya. Oh ya, udah. Untuk tadi mata ibu masih awas ya? Iya masih. Masih. Kecuali bapak kadang Iya. plus pak ya. Ya ya ya. Kalau pendengaran masih, maksudnya masih awas. Ya. Gitu. Ya, masih. Iya. Iya. Ya ini nanti diperiksa dari mbaknya bu ya. Buat
Ibu minta maaf, ini saya lihat rongga mulutnya boleh? Boleh. Dilihat area mulutnya. Bianu dapat. Minta maaf Ibu. Dibuka dulu Kak. Amit nggih Bu, saya lihat kondisi giginya, kemudian kondisi lidahnya, mboten napa-napa nggih. Mboten napa. Terima kasih nggih Bu. Amit bisa dijulurkan lidahnya Ibu. Ya, lidahnya dikeluarkan. Nggih. Sudah ada yang lepas nggih gigi gerahamnya? Iya. 1, 2 nggih Bu yang lepas gigi gerahamnya. Kalau saya banyak ini. 2 nggih. Giginya masih Hampir lengkap nggih Bu? 4 Itu Anu, mbahnya itu masih banyak sih. di Mbah apa itu. itu? Nggak bisa. Ini 3, wah, hampir 5. Yang paling belakang sini lepas juga nggih? Sudah. Iya. Iya. Ini 2, ini 1, ini 5. Enggak apa-apa ini. Perjalanan hidup kok. Bu, terima kasih. Iya. Ada dari teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Cukup? Ada yang kurang atau sudah semua? Cukup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya sudah nanya tentang kesehatan fisik Bapak dan Ibu, sudah dijawab dengan baik ya Bu. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya yang tadi Iya, tentunya. buka. Ibu, demikian pengkajian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf karena kami mengganggu malam-malam. Insya Allah kami nanti izin untuk melakukan penata laksanaan atau tindakan keperawatan kepada Ibu. Insya Allah di hari Jumat sekiranya Ibu bersedia, Ibu dan Bapak bersedia. Hari Jumat. Iya, hari Jumat. Malam. Waktunya menyesuaikan dari Ibu dan Bapak sekiranya Ya kalau bisa. misalkan jam-jam seperti ini aja. Oh, malam seperti Iya. ini ya. Iya. Nanti insya Allah jam 8.30 Iya. jam 8.30 hari Jumat kami datang lagi ke sini untuk melakukan implementasi keperawatan atau tindakan keperawatan. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila terdapat salah kata, salah perbuatan dari kelompok kami. Kami mohon izin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembersihan jahe merah sebelum diparut. Nah, ini jahe merah ya, ini ada merah-merahnya. Injury. Sip. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan atau mempersiapkan bahan-bahan untuk melakukan kompres hangat dengan menggunakan jahe merah. Di sini ada beberapa bahan yang telah kami persiapkan. Yang pertama yaitu ada untuk bahannya ada jahe merah yang sudah kami bersihkan dan cuci, kemudian ada air sebanyak 400 ml
Kemudian alatnya ada parutan, di mana jahe ini nanti akan kami parut dan kami ambil sarinya untuk direbus bersama dengan air sebanyak 400 ml. Untuk jahenya yang kami gunakan nanti sebanyak 100 gram. Baik, kalau begitu sekarang mari kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Jadi yang pertama-tama silahkan kita mulai dari memarut jahenya. Jadi bisa pakai parutan biasa atau bisa juga menggunakan parutan dari parutan keju seperti ini. Jadi fleksibel, teman-teman di rumah adanya parutan seperti apa. Diparut. Jadi jahenya diparut ya teman-teman sampai habis satu ruasnya. Nanti dikira-kira atau boleh teman-teman timbang dahulu sampai jahenya 100 gram. Jadi nanti hasil parutannya seperti ini, dimasukkan ke airnya. Baiklah teman-teman, jadi tadi sudah kita parut jahenya lebih kurang seberat 100 gram. Jadi yang kalau dikira-kira sudah 100 gram atau nanti bisa ditimbang kembali hasil parutannya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa rebus dengan air lebih kurang 400 ml sampai nanti airnya menyusut hingga 200 ml seperti itu. Baik, nanti kita akan langsung lanjutkan ke implementasi kepada pasien. Baiklah teman-teman, di sini adalah proses pemasakan airnya. Jadi di sini rekan-rekan kami akan memulai proses perebusan sari dari jahe merahnya. Silakan untuk Mbak Erka, Yati dimasukkan jahenya. Ini langsung bukan. Kemudian untuk larutan jahenya ditunggu hingga mendidih sambil diaduk sampai nanti airnya menyusut hingga jadi sekitar 200 atau 300 ml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini seperti kontrak waktu kemarin, jadi hari ini rencananya kami akan melakukan tindakan keperawatan untuk salah satunya untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit pada kakinya. Kemarin katanya kakinya sering sakit ya Bu? Masih nyeri ya. Nah, jadi hari ini kami mau mengajarkan tindakan keperawatan cara untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit pada kakinya. Sebelumnya bersedia Ibu? Bersedia ya? Bersedia ya Bu ya? Nah, ini langsung saya kompres kakinya boleh? Dikompres. Boleh. Kakinya dikompres biar Pakai celana panjang. celana panjang, pakai rak dulu. Kalau digulung nggak apa-apa Ibu pakai. Kalau nggak bisa. Kalau gini bisa nggak? Maaf ya. Dapat. Kami yang minta maaf ini. Yang sakit yang sebelah kiri ya Bu. Gini ya. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rizky Haryani. Jadi di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, kami akan melakukan tindakan keperawatan kompres menggunakan air dari jahe merah ini, larutan atau sari dari jahe merah.
Tujuannya tadi untuk mengurangi nyeri pada kaki ibu. Ya. Terus waktunya nanti waktu pengompresannya lebih kurang sekitar 20 menit. Iya. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Enggak. Mau saya mau tanya itu. Iya, Itu Bapak. jahenya itu berapa, terus airnya itu berapa? Nah, Komposisinya. jadi untuk larutannya sendiri jahenya itu 100 gram. Ya. Itu Berarti 1 on ya? Iya, Ya, 1 on. iya. Iya kan? Ini Pak, 1 on. Nah, airnya itu sekitar 400 atau 500 ml Pak. Nah, nanti setelah direbus sampai kira-kira setengah dari jadi kan kita rebus 500 ml. Iya. Nah, itu kira-kira sampai asap setengahnya baru kita pakai saringnya. Kayak gitu. Jadi perbandingannya 1 banding Berarti 2. anu ya cuma diambil setengah ya? Iya, Iya toh? setengahnya. Iya, iya, iya. Jadi direbus dulu sampai mendidih, sampai airnya berkurang setengahnya atau sudah berkurang sedikit baru kita ambil. Kita Didinginkan dulu iya. itu. Jangan terlalu dingin Pak. Anget-anget Oh, anget-anget. Iya, sampai anget. Nanti baru dikompreskan sekitar 20 menit. Gitu, Pak. Perbandingannya 1:2 itu. Iya, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu, Bapak? Udah itu. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Terus jadi Ibu, sebelumnya di sini saya jelaskan dulu, Bapak, ya, saya jelaskan. Di sini tadi kami sudah membuat larutan jahe atau air jahe, Iya. tapi jahenya itu dari jahe merah. Oh, jahe merah. Jahe Ini merah direbus. diparut, diambil Oh. sarinya, terus direbus, terus disaring, ambil Hmm. airnya saja. Ambil Airnya ya. Jadi berdasarkan penelitian ternyata kompres menggunakan jahe merah itu bisa mengurangi rasa sakit atau rasa ngilu-ngilu pada Oh, iya, kakinya iya, ibu, iya. kayak gitu. Biasanya kecapean itu ya. Iya, jadi alternatifnya bisa menggunakan. Nah, yang harus yang merah. Iya, untuk saat ini penelitiannya mayoritas dari jahe Merah, merah. iya. Bisa. Sebelumnya saya bersihkan dulu kakinya ya Bu, pakai Iya. air biasa. Ya. Nah, kamu merepotkan. Enggak Ibu, enggak merepotkan. Malah kami terima kasih Ibu sudah bersedia mau membantu tugas kami. Tugasnya Mbak. Iya. Saya bersihkan dulu Ibu. Oh, iya, iya, Pamit iya. deh. Kakinya dingin sekali Bu. Iya, Kak. Habis sholat. Habis wudhu ya. Ada yang bawa Gak apa-apa nggak. ini bisa enggak banyak. Biasanya sakitnya sebelah mananya Ibu? Yang sini. Sininya? Area lutut sininya? Iya, ya. Sudah pernah dicoba cek asam urat belum Pak? Belum. Belum di apa? Belum kok. Nah, selanjutnya ini rebusan jahenya tadi. Jahe merah. Dia bisa dituangkan. Jadi yang diambil hanya ininya saja Pak, yang sudah di saring. Hari ya. Iya, Tapi anu itu direbus itu. iya direbus Pak. Diparut dulu, diambil airnya, Direbus baru panas nggak? Anget. Itu jahe sama apa itu? Jahe sama air saja Pak. Itu Pak itu jahe tak loh. Iya. Enggak. Ora, asin loh. Jadi apalagi kalau dikasih gula merah Ya. juga minum sekali ya. Ini enak ini. anget untuk badan ya Pak. Terus ini kainnya direndam dulu sampai
anget juga Pak. Iya, iya. Kalau sudah diperas. Nanti ini didiamkan di kaki ibu lebih kurang sekitar 20 menit. Kompres. Nah, itu kompres ya ini. Iya, dikompres. Jadi ini di kompres di sini sekitar 20 menit. Nanti kira-kira kalau udah dingin, angkat, peras lagi, kompres lagi. Teman-teman nih saya minta tolong hitungkan waktunya nggih sampai kira-kira 20 menitan. 20 atau 15 Kak? Rasanya gimana Bu? Ada ya orang yang ngerti. Ya. Terasa sampai ke dalam nggak angetnya? Iya, Atau kulitnya aja? terasa. Rasa nyampe. Kalau kecapean dia sering bisa cek-cek. Ngilung-ngilung nggih. Itu anu ya menggunakan yang herbal ya. Iya. Jadi ada penelitian ternyata kalau misalnya pakai yang herbal-herbal itu bisa mengurangi rasa nyeri. Nah, sekarang kita coba praktekkan penelitian itu. Itu selain untuk Nyeri. obat lain itu obat apa itu? Untuk misalnya kepalanya enggak enak itu Sakit kepala. dia terus dibuat terus diminum itu bisa enggak itu? Jahit-jahit. Kalau kami belum mempelajari, Belum mempelajari, ya. Pak. Jadi untuk saat ini belum berani menjawab kalau iya. tidak berdasarkan hasil penelitian penelitian. para ahli. Oh iya betul. Karena takutnya nanti kami memberi informasi yang salah. Betul. Mungkin besok kita cari dulu, kalau udah ada baru kita sampaikan lagi ke Bapak. Gih, soalnya belum masih ada 2 kali pertemuan lagi Bapak. Gak apa-apa sih Pak, boleh sih Pak. Jeda dulu. Gimana Bu Jeda aja. sekarang rasa kakinya? Masih rebus. Iya. Iya iya. Betul banget ya Bu. Ini apa tuh sakit sejak kecil sama ibu saya di cari kayu bakar itu Terus kan lah jatuh saya jatuhan ibu saya itu jatuh sebelumnya bisa belok mau menyampaikan beberapa pendidikan ikut ikut Bu. Nah ini mau nyampein sedikit ya tentang manajemen resiko jatuh. Jadi untuk menjaga-jaga supaya Iya. tidak ada resiko jatuh. Iya iya. Ada. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Siti Sofiani, biasa dipanggil Sofi. Ibu bisa sama Bapak bisa dipanggil Sofi. Di sini kan Ibu apa nyeri pada lutut nggak Bu? Iya iya. Iya. Untuk berjalannya Ibu ada kesulitan? enggak Enggak. kesulitan Enggak. biasa ini cuma rasa nyeri itu rada Nah di sini pelan-pelan di sini kan Ibu ketika berjalan, ketika nyeri kan berhati-hati pelan-pelan Iya, Ibu. Iya iya. Nah di sini mungkin untuk Bapak dan Ibunya agar
untuk mengurangi resiko terjadinya jatuh pada ibu, nanti bapak ibu di sini mungkin bisa untuk pencahayaannya Pak, untuk pencahayaannya bisa lebih terang agar ibunya tuh lebih hati-hati lagi. Dan untuk lantainya juga bapak ibu apa namanya, Jangan terlalu licin. jangan dihindari untuk lantai yang licin seperti lantai kamar mandi, terus lantai di rumah. Kamar mandi itu memang saya nggak bikin licin kamar mandi itu. Nanti kan ya resiko. Enggak Bu, resiko jatuh. Ya pelan-pelan. Terus di sini ibu apa namanya, untuk nyerinya ini, ibu juga ketika ibu sudah merasakan nyeri ketika beraktivitas. Nah, ketika ibu sudah mulai merasa nyeri, nanti ibu mengurangi aktivitasnya atau berhenti sejenak untuk mengurangi rasa nyeri. Ya. Nanti saya yang Iya, jangan terlalu dipaksakan terlalu. ya Pak. ya. Dan untuk makanannya, sebisa mungkin ibu untuk menghindari makanan yang dari biji-bijian seperti tempe, yang mengandung biji-bijian seperti tempe, terus mungkin dari apa, ati apalah itu loh Bu, Jeruan. Jeruan. Iya. Iya, dikurangi untuk Saya nggak mengurangi makan ya. kayak untuk mengurangi itu. Sudah berapa menit? 9 menit lagi. Ini bisa aja Bu. Nanti diajar mau dilihat cara berjalannya setelah kompres Iya. air hangat. Terima kasih ya Bu. Aku. Jalan. Iya, Iya, jalan. Udah, Ibu maju beberapa langkah Ini ke gini. depan. Lututnya yang dirasakan gimana Bu? Corona. Udah enak. enakan? Udah enak. Kurang nyerinya. Ini ada masih pertemuan 2 kali. 2 kali Pak. Iya Pak. Masih 2 kali lagi Pak. Untuk besok kira-kira kesini kapan? Iya, besok ada. Bisa itu malam minggu ya. Iya. Kalau pagi, kalau malam terserah Bapak. Saya masuk malam itu nih. Tapi kalau siang itu kerja aja loh. Paling enggak dulu 100. Kalau malam ini kan agak nyantai dulu. Lakukan pengompresan Bu. Kakinya juga sudah lebih enak kan? Ya, Sudah lebih enakan, nyerinya kurang. nyerinya berkurang ya. Terus ibu juga tadi sudah mengikuti instruksi dari kami dengan baik. Sudah, mohon maaf tadi karena celananya harus diangkat. Sudah ibu sudah bagus sekali, sudah mengikuti semua arahan dari kami dengan baik. Terus selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya menyampaikan pendidikan kesehatan tentang rasa cemas. Jadi ketika kita terserang penyakit atau kena penyakit, supaya nggak cemas kita harus ngapain? Tindakannya harus apa? Ya, tenang-tenang aja. Iya. Itu akan dijelaskan sama rekan saya. Iya, iya. Serahkan ke rekan saya ya. Perkenalkan terlebih dahulu nih Bu ya, nama saya Filza Persatu Kamila, ibu sama bapak bisa manggil saya Filza. Nah di sini kan tadi teman saya atau rekan saya udah menjelaskan mengenai mengatasi nyerinya, terus juga bagaimana ibu agar tidak cedera atau tidak jatuh pada saat mengalami hal yang ibu derita. Nah di sini saya lebih ke terapinya. Kan kemarin ibu bilang ibu merasa cemas mengenai penyakit yang ibu rasakan.
Nah, di sini saya akan mengajari bagaimana sih terapi relaksasi yang bisa menurunkan kecemasan pada diri ibu. Nah, di sini terapi relaksasi itu sendiri bagaimana kita itu bisa rileks dari pikiran kita yang merasa cemas agar tidak cemas kembali. Tujuannya yaitu untuk mengontrol emosi atau mengontrol apa yang ibu rasakan selama ini kayak gitu. Terus di sini manfaat dari terapi relaksasi itu sendiri banyak bu. Yang pertama, yang tadi kan udah teman saya jelaskan nih bagaimana nyerinya biar nggak sakit. Nah itu manfaat dari terapi relaksasi. Nah yang kedua, menurunkan tensi tekanan darah ibu agar ibu lebih konsentrasi. Jadi kalau misalnya ibu cemas nih, otomatis kan nggak akan apa ya, sama lingkungan sama keluarga juga merasa ih kok banyak pikiran, nggak konsen kayak gitu. Nah itu gunanya atau manfaatnya terapi relaksasi agar ibu lebih rileks pada tubuh ibu sendiri, terus bagaimana ibu melakukan aktivitas ke depannya gitu. Terus ini juga selain mengurangi nyeri juga agar otot-otot atau apa yang ibu rasakan itu agar lebih rileks, nggak tegang kayak gitu bu. Nah jadi tadi kan ibu udah dikompres nih sama teman saya, ototnya masih tegang atau gimana bu? Ya, Udah nggak sakit kan ya bu ya? Udah nggak sakit. Nah itu dari terapi relaksasi itu melihat bu, berarti ibu udah nggak tegang, ototnya itu mengurangi rasa kecemasan yang ada pada ibu kayak gitu. Terus di sini juga hal penting apa sih yang harus dilakukan pada saat teknik relaksasi kayak gitu. Nah misalnya coba ibu yang pertama itu posisi ya, posisi duduk ibu. Misalnya jangan kayak gini bu, atau tidurnya enggak apa miringnya itu enggak sesuai, kan harus antara bantal sama tubuh ibu itu harus imbang, maksudnya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek kayak gitu. Imbang gitu Nah, aja ya. iya kayak gitu mbak. Terus di sini pikiran yang beristirahat, maksudnya di sini ibu jangan terlalu banyak pikiran, jangan stres kayak gitu. Biasanya ibu sering stres loh kalau misalnya Iya, enggak. Nah, di sini juga bu bagaimana ibu pikirannya jangan terlalu memikirkan hal sesuatu yang memang membuat ibu itu pusing. Kalau misalnya ibu udah pusing dengan kerjaan dan aktivitas ibu, mending istirahat kayak gitu. Itu juga bikin ibu itu cemas, khawatir, gelisah gitu. Biasanya ibu itu enggak pak? Sering seperti itu enggak pak? Sering. Kurang gitu. Kurang nyantai sedikit ya. Terus di sini juga lingkungan yang nyaman. Kalau misalnya nih dari bapak marah-marah, dari keluarga juga nggak mendukung, itu juga membuat kecemasan. Marah gitu pak. Iya. Jadi lingkungan harus tenang kayak Ya, gitu. tenang. Jangan banyak pikiran kayak gitu. Kan. Terus satunya jangan banyak pikiran kalau enggak Nah, punya. iya. Nah, di Enggak sini saya enak. akan melakukan tekniknya ya bu ya. Coba ini teknik relaksasi itu juga ada 3 ya bu ya. Yang pertama pernafasan dalam, yang kedua yaitu relaksasi otot progresif, yang ketiga yaitu visualisasi. Nah saya jelaskan ya bu, pernafasan dalam itu posisinya tegak seperti ini bu, tegak. Antara tangan kaki itu harus benar-benar rileks, jangan lekuk, jangan gini kayak gitu kan, harus rileks. Nah ibu tarik nafas pelan-pelan, coba ibu lakukan seperti yang saya contohkan seperti ini bu. Nah bisa juga seperti ini bu, seperti ini. Nah seperti itu. Nah terus tarik nafas, Tarik nafas. tarik nafas, keluarkan pelan-pelan selama sebanyak 3 kali. Jadi tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kayak gitu bu. Jadi pikiran ibu atau apa yang ibu rasakan udah lebih tenang biasanya seperti itu bu.
Jadi seringkali ibu harus seperti itu. Biar apa bu? Biar tenang pikirannya, nggak mengalami kecemasan. Nah yang kedua, relaksasi otot. Nah seperti kayak yoga atau mediasi kayak gitu bu. Jadi kayak merem sambil ibu itu gitu menghembuskan nafas 1 kali. Nah seperti itu. Terus yang ketiga, visualisasi. Visualisasi itu bagaimana ibu juga seperti itu dulunya, tapi membayangkan ibu ada di suatu tempat yang indah. Misalnya ibu rekreasi, berkumpul dengan keluarga, makan-makan bersama, dan melihat pemandangan yang indah seperti itu bu. Jadi itu akan membantu ibu lebih rileks dalam kondisi pada saat ini kayak gitu. Nggak jenuh ya. Iya, nggak jenuh pak, jadi nggak Iya, iya. jenuh. Nah di sini sebelumnya ibu juga punya asma kan ya bu ya. Iya. Nah di sini kan asma itu kan biasanya dari debu Pikiran. juga, pikiran juga. Maksudnya pada saat banyak debu di rumah itu juga mempengaruhi. Iya. Terus suhu ruangan juga mempengaruhi, terlalu dingin juga mempengaruhi, terlalu panas juga mempengaruhi kayak gitu. Jadi saya tanya nih bu, selama ibu mengalami asma, ibu pernah nggak atau bapak nih pada saat asma di rumah, bagaimana sih penanganannya? Jadi kalau misalnya asmanya itu kambuh atau sakit, itu saya bawa ke dokter pandangannya saya. Berarti pada saat di rumah nggak apa-apa. Soalnya kan saya tidak bisa berarti pada saat di rumah nggak melakukan apa-apa, langsung dibawa ke dokter kayak iya gitu? karena saya agak cemas gitu. Oh gini pak. Nah saya tambahkan gitu pak. Nah di sini pak posisi kalau ibu bener-bener sakit, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain saat di rumah nih, ibu nggak bisa langsung dibawa ke dokter pak. Takutnya Iya. kan maksudnya kemungkinan takutnya sewaktu-waktu ibu bisa gimana hal yang tidak kita inginkan kayak gitu. Jadi penanganannya di rumah juga bisa pak seperti Iya, iya. ini. Pertama, ibu harus diposisikan dengan benar, posisi duduk dan tidak setengah duduk gitu pak. Jadi nafasnya bisa nggak terlalu terkekang kayak gitu loh pak. Iya. Kayak apa ya pak, maksudnya ibu tarik nafas pelan-pelan kayak gitu, tarik nafas Tarik pelan. nanti harus dihembuskan gitu. Nah kalau misalnya bapak di rumah menyediakan inhaler atau yang bisa biasanya Iya. itu, Pak, Disemprot. Nah, itu tuh bisa disemprotkan selama 10 kali, sebanyak 10 kali dalam waktu 30 sampai 60 menit kayak gitu. Jadi disemprotkan terus pak. Nah, jangan sampai panik mbak ibu, itu juga akan menambah menambah parah repot ya. itu. Iya pak. Panik ya. Jadi benar-benar harus benar-benar relax, nafas juga harus plong, dan posisi tubuh ibu juga harus benar kayak gitu. Dan lingkungan juga pak itu mempengaruhi, kalau banyak debu kayak gitu itu tuh harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya di TV, di rumah atau di kamar itu sebisa mungkin dibersihkan kayak gitu pak, jangan sampai berdebu. Terus kalau misalnya pakai kipas ada debunya, itu tuh harus juga dibersihkan, jangan sampai pada saat pakai kipas langsung blur ke ibunya gitu, nanti kasihan ibunya ada debu masuk dan berkeliling di situ kan pak kayak gitu. Jadi mungkin itu pak, saya jelaskan dari bagaimana penanganan kecemasan untuk agar ibu pada saat ini sakit, nyerinya seperti apa, terus dari asma juga penanganannya di rumah. Mungkin itu ya pak ya yang saya sampaikan. Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan nih, mau terapi relaksasinya kayak gimana mbak? Saya belum paham gitu. Ibu bisa nanti, atau ibu bisa ke saya itu sebelah. Nanti saya saja nanti yang Nggih pak. memberi Nggih, kalau misalnya ibu mengalami kesusahan apapun itu,
langsung Enggak pernah bisa. maksudnya pada saat mengalami kecemasan gitu. Kecemasan biasanya kalau kamu karena kecemasan pasti ada itu. Mungkin itu ya Pak, Bapak sama Ibu udah baik melakukan paham mengenai apa yang saya sampaikan, dari teman-teman juga sudah mengikuti dengan baik. Mungkin itu kurang dan lebihnya, terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tindakan keperawatan atau implementasi keperawatan yang kami lakukan seperti tadi yang sudah dilaksanakan. Nanti insya Allah besok malam minggu ya Pak, hari Sabtu itu akan ada implementasi keperawatan lagi atau tindakan keperawatan lagi. Kiranya Ibu sama Bapak kesediaan waktunya itu jam berapa kami akan mengikuti. Ya jam iya. Nanti mungkin agak dipercepat jam makanan mungkin ya Pak ya. Tarawih sampai Ya, tarawih itu jam 8 sudah anu. sudah selesai. Nanti kalau bisa jam 8 lebih seperempat. iya ya gitu. Insya Allah besok kami langsung ke sini. Nanti tidak kemalaman. Supaya selesainya tidak kemalaman. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas respon baiknya, sudah menerima kami, sudah mengikuti instruksi dari kami untuk melakukan treatment. Mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini bisa diterapkan nanti ya Pak. Mulai dari kompres hangat, terus pencegahan resiko jatuh, sama cara mengatasi rasa cemas. Sebelum kami izin pamit, apakah kami akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu, Bapak? Nanti untuk preventifnya Bapak mungkin besok kita bisa sharing-sharing setelah kami mencari bahan. Iya. Dari kami izin pamit dulu. Iya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kan dari kami sama teman-teman sudah melakukan kompres jahe hangat Iya. ke ibunya. Gimana Bu rasanya kemarin? Lebih mendingan ya? Udah agak ringan. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin juga teman-teman udah ngasih penjelasan tentang misalkan mengurangi resiko cedera, jatuh kayak jalannya harus hati-hati. Terus sama ketika stres, kemarin diberikan penjelasan tarik nafas dalam ya, biar buat mengurangi rasa panik atau stres di diri kita. Nah kebetulan kemarin kan kita sudah melakukan kompres air hangat, air jahe hangat. Iya. Nah di sini kami ingin mempraktekkan cara pembuatannya Pak. Oh iya. Ya biar nanti Ibu sama Bapak bisa mandiri buat Buat sendiri ya. Mungkin nanti langsung sama Mbak Putri sama Mbak Sofia yang ingin mempraktekkan cara pembuatannya. Cara pembuatannya ya. Iya, cara pengolahannya. Ya, mungkin Mbak Putri sama Mbak Sofi silahkan. Ibunya. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini sudah jadi ini udah ada jahe merahnya ya Pak. Nah ini udah kami kupas jahenya, udah dibersihin dari tanah. Iya. Jadi Bersih mana ya? ini sudah tinggal diparut. Nah jadi jahenya sudah ngerti ya Pak yang seperti merah apa? kan? Ini yang merah seperti ini. Yang merah ya. Nah nanti jahe merahnya ini diparut. Parutannya bebas, bisa pakai parutan yang parutan kelapa atau parutan kayak gini nggak apa, parutan apa aja yang ada di rumah kayak gitu. Iya. Parutan apa itu? Singkat. Yang itu kelapa itu loh. Iya. Parutan kelapa. Kelapa itu iya. Iya. Nah, Sofi mau mulai caranya silakan. Ini ada satu. Ini dikupas enggak di? Ini
nggak dikupas, Iya. udah di Ini sudah dicuci bersih iya, tuh. ini udah dicuci bersih, terus ini keringnya kayak gini. Jadi nanti kita langsung parut aja Pak. Oh iya iya. Pas udah kayak gini. Nanti cuci bersih langsung diparut aja. Nggih. Dikeringkan atau enggak? Enggak. Oh iya langsung. Ini kan karena udah kering Pak, udah Oh, kering iya, dicuci iya. jadi Sejak kayak kemarin gini. ya? Heeh. Mm. Jadi ini posisi kayak gini nanti kita setelah dibersihkan langsung diparut aja. Iya. Jadi kita mau mendemonstrasikan untuk Cara membuatnya ya. nggih. Diparut seperti biasa aja Pak. seperti Iya ini. iya iya iya. Itu nanti dibobok itu kan. Orang Enggak. direbus. Direbus. Nanti setelah ininya udah diparut semua, Iya iya. nanti Direbus. ibu udah mempersiapkan air yang udah direbus. Iya. Nanti setelah ini udah diparut semua, baru ini dimasukkan ke dalam air panasnya itu. Oh iya iya. Nanti sampai Direbus sampai mendidih tadi. nggih. Iya iya iya. Nanti sampai airnya menjadi setengahnya ya Pak. Oh iya iya iya. Misalnya 1 gelas nanti diambil separuh itu ya, setengah gitu. Iya. Iya iya iya. Sampai airnya surut setengah. Iya 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 iya. Kemarin 1 on 500 cc aja. Iya. Itu aja, sudah semua saja. Penting kita sudah tahu cara Iya. membuatnya gitu aja. Udah diparut nggak Pak? Heeh. Nanti kan sambil parut Bapak juga udah mempersiapkan air yang iya. udah dimasak itu. Nanti setelah Eh, jadi itu airnya nanti yang masak, sudah masak. enggak Iya, sambil sudah dimasak. Wah, habis dimasak ya. Ya, ya. masukinnya bareng Pak. Sama ini. Airnya mentah. Iya, Iya, air mentah, iya, air iya. mentah juga nggak apa-apa. Jadi air mentah yang direbus. air Ya. mentah, terus misalnya ini pancinya, Mm-mm. nanti dimasukkan air, dimasukkan air sesuai takaran gitu Pak, Ya, ya, antara ya, ya. jahe Ya, sama ya, ya. airnya. Misalnya ini contoh gitu Ya, Pak. ya. Nah, terus misalnya udah tercampur, baru direbus Direbus sama-sama. ya, Iya. ya, ya. Sampai nanti udah pelubuk-pelubuk keluar sarinya, airnya sudah agak menyusut, baru diangkat. Nanti buat kompresnya nanti Bapak bisa disaring. Jaring ya, ya, ya. ya. Disaring dulu Pak. Oh, disaring supaya anu ya. Biar ampasnya nggak ke bawah gitu Ya, Pak. ya. Habis itu bisa Bapak langsung kompreskan Oh, sama yang dipastikan jahit. ya. Ya, ya, ya. Ada yang masih bingung Pak cara Enggak. buat Enggak mempraktekannya? ada. Enggak. Tadi kan ini diparut, ya toh. Setelah diparut, nanti cuma dikira-kira terus nanti diberi air, terus direbus. Nanti terus disaring gitu toh. Iya Pak. Nah, Nanti kompresnya pas kira-kira 20 menit. ya selama 20 menit, terus keadaan airnya agak hangat. Jadi jangan terlalu dingin, jangan Oh terlalu iya, panas. ya hangat, hangat. Hangat Ya. kuku. Iya. Pembuatan Kompres ini. larutan jahe merah untuk kompres pada area yang nyeri. Iya, iya. Jadi kalau nyerinya selain di lutut, misalnya ada di siku tangan, atau di ya. tempat lain, itu bisa diterapkan pakai larutan jahe merahnya. Jadi nggak selalu harus di lutut kayak kita pakai Iya. area manapun yang nyeri, itu bisa pakai larutan jahe merahnya dan proses pembuatannya sendiri. Ini ya saya mau cepat tanya ya ini. Iya, Ini Pak. jahe merah itu kalau buat air minum bisa nggak ini? Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Karena saya jahe yang putih tiap hari. Iya, nggak apa-apa Iya, Pak. tiap hari. Jahe. Katanya untuk penolak masuk angin itu. Iya, ini lebih anget Pak. Ini banget yang ini. Iya, lebih anget, lebih pedas, terus Oh juga gitu, cepat. gitu ya. Ini tiap hari Saya buat saya itu. Oh, sering buat ini. Jadi ya. ada beberapa jadi dalam teori pada jahe merah sendiri itu ada intisari yang tidak ada di jahe biasa Pak. Makanya kenapa iya. di sini kita miliknya pakai jahe merah. Udah jahe merah ya. Dan ini Ya. kalau untuk dijadikan minuman pun bisa. Dan Bisa, itu bisa ya. ya. bagus untuk badan. Nanti bisa dicampur sama gula aren atau gula merah kelapa, itu nggak Iya, apa-apa. iya, iya. Ya, pokoknya ini gula pasir tapi kurang bagus ya di dalam tubuh kesehatan itu. Iya, Gula pasir kalau itu ya. gula pasir itu
gula pasir sama gula merah itu proses pembakarannya yang beda. Beda. Jadi makanya kenapa kalau orang penyakit gula harus mengurangi gula pasir. Iya, iya. Jadi lebih baik pakainya gula merah Pak, karena dari proses pembakarannya itu pun berbeda. Oh iya. Baik Dari yang segi anu pembakaran. gula merah tuh. Iya. Cara pembakaran tuh. Iya lebih baik yang Baik. gula merah Oh gitu. daripada yang gula pasir. Oh iya iya. Yang putih. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Jah itu. Dulu pakai gula Jawa. Ini gula Jawa. Gula pasir. Campur susu. Iya iya. Susu murni tapi Pak. Dua belas tiga ya. Es kepnes. Oh iya. Jauh-jauh ya juga tadi. Dari luar Pulau Jawa. Di Jogja ini enak nggak di Jogja ini? Senang nggak? Warganya ramah-ramah. Ramah-ramah Jogja itu. Kalau Mbak Ala itu main di Malioboro itu, Pernah main nggak? Malioboro Jogja itu ke Keraton Jogja. Tapi baru apa Covid itu ya. Enggak saja, enggak main-main. Ibu, ini kan sudah selesai dikompresnya. Ya. Nah, setelah dikompres hangat, yang ibu kompres hangat pakai jahe merah, yang ibu rasakan sekarang apa? Biasa. Biasa, udah nggak sakit lagi? Enggak. Sakit. Enak. Enakan nggak Bu? Sudah enakan? Nah, Enggak nyeri. nggak nyeri nggak? Iya. Nah, jadi nanti bisa diterapkan ini Nanti bisa praktek sendiri ya. Iya, bisa dipraktekkan sendiri Ya, karena apa? besok Beli di pasar itu ada ya? Iya, ada, Pak. Yang merah itu. Banyak Pak. Di warung tadi kami beli di Tarik mana itu? warung yang di Pleret itu sini, Pak. Oh, Galeret, Jalan Galeret itu. Yang sebelum GM itu Mbaknya itu kasnya di tempat siapa? Pak Jumadi. Oh, Pak Jumadi, oh enggak di. Oh, iya, saya. Kompres Iya, hangat iya. menggunakan cair parutan dari jahe. Nah, Saya bikin. sebelum dilakukan pengompresan itu kira-kira skala nyerinya kalau dari 1 sampai 10, 1 itu tidak terasa atau tidak sakit sama sekali. Iya, kalau Itu nanti Nah, kalau 10 sangat cara sakit membuatnya sekali. 1 minggu sekali atau Saat sakit aja nggak oh ya. Jadi kalau nggak sakit enggak. Oh iya iya iya. Saya kira anu ya untuk antisipasi itu untuk menghindari hal-hal yang sakit lagi gitu loh. Antisipasi itu loh. Kalau Bukan sakit itu. Ini ya untuk sakit, di, pas sakit. Pas sakit aja. Oh iya iya. di kompres, kalau enggak Nanti ya daripada enggak. beli obat kan lebih enak ini dia ya. Nah, Terus sisa jahenya bisa untuk diminum. oh iya. Kalau misalnya beli jahe. Iya iya iya. Ibu, lagi untuk skala nyeri, jadi ada yang namanya skala nyeri. Jadi itu untuk mengukur tingkat sakit atau tingkat nyeri pada diri kita. Nah, kalau saya beri skala 1 itu tidak sakit, tapi kalau 10 sangat sakit sekali. Dari rentan 1 sampai 10. Sebelum ya Pak, Iya, iya. sebelum dilakukan tindakan, itu Mhm. nyerinya skala berapa Ibu? Ya sakit. Kalau 5 itu 5 sedang. Iya. 1 tidak sakit, 10 sakit sekali. Iya iya. Kira-kira berapa? 5 berarti ya, Bu. Berapa kira-kira ya? Sedang. Sedang ya. Sedang. Iya. Nanti kira-kira sakit buatkan saja itu. Enggak dapat itu. Nggak Iya. apa-apa. Nah, gitu aja. Terus setelah dilakukan tindakan, kalau setelah dilakukan tindakan nyerinya berkurang dari Udah agak kurang. Kira-kira jadi- Alhamdulillah ringan. Enak ya. Enak rasanya. itu kira-kira tadi dari skala 5 kalau berkurang kan berarti nyerinya turun. Iya. Jadi tidak ada nyeri atau masih agak sedikit nyeri. Kalau agak sedikit nyeri sekitar skala 2 atau 3, tidak ada nyeri 1. Kira-kira berapa skalanya Ibu Kak? Ya pelan-pelan aja. Kira-kira udah nggak jadi terasa berapa sakit. skalanya ya? Udah nggak terasa sakit sama sekali? Enak ya, enak ya. Enak. Eh, Udah
Yang tadi saya yang episode yang rada penak itu. Tidak ada nyeri berarti nggih Pak? Iya, saya agak enak ya. Ya, skala 1 ya. Bisa dimasukkan ke golongan skala 1 atau skala 2? Ya, skala 2 ya Bu ya. Udah agak enakan. Iya. Ya. Silakan Putri. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan ke Bapak atau Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya ulangi lagi Pak ya. Iya, iya. Tadi teman-teman sudah menjelaskan cara pembuatan parutan jahe hangat, Yang merah itu. jahe merah untuk mengkompres kaki ibu atau kaki bapak yang sakit. Iya, iya. Misalkan kalau sakit nih langsung dibuat meredakan nyeri. Iya, iya. Nah, untuk kemudian pekerjaan bapak ibu misalkan terlalu over nanti bisa istirahat. Iya. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami berikan ke bapak atau ibu. Iya. Mungkin dari saya mewakili teman-teman, jika ada perbuatan atau salah-salah kata kami mohon maaf. Iya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah berkenan sebagai pasien kami untuk tugas keperawatan gerontik ini. Ya mungkin dari kami Pak ada sedikit bingkisan, iya bingkisan dari teman-teman. Iya. Kami harap Bapak bisa menerimanya seperti itu Pak. Ya, dari Bapak ya, saya mau sedikit apabila saya sama ini menanggapi Mbak dan Mas ada banyak kata-kata yang kurang enak. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Ya. Keluarga sini minta maaf harus kita ya Minta maaf itu aja. Mudah-mudahan nanti sukses semua ya Pak. Amin. Pas bekerja. doakan bisa. Cuma itu bisanya. Iya Ya, Pak, bisa. nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, Semoga selamat, sehat, Iya. tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.